Al-hisab, sebagian orang menyalahpahami atau salah paham dalam masalah al-hisab. Dikira hisab itu apa? Hari perhitungan, dalam artian hitung-hitungan amal kebaikan dan amal kejelekan. Padahal yaumul hisab bukan itu maknanya. Yaumul hisab, kata para ulama, litakriril amal, untuk pernyataan amal. Bagaimana itu kejadiannya? Yang pertama, kalau untuk orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala yakhlu bil mukmin, berduaan dengan orang mukmin. Kemudian Allah mengatakan, alastafa'alta kada wa kada, bukankah engkau telah berbuat demikian dan demikian dari dosa-dosa dan sebagainya? Allah hisab orang mukmin tersebut. Kemudian orang mukmin tersebut mengakui perbuatan dosanya tersebut dan dia merasa akan binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yauma. Aku di dunia telah menutupi dosa-dosamu tersebut dan pada hari ini telah aku ampuni dosa-dosamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Itulah di antara makna yaumul hisab. Apa yaumul hisab? Yaumun litakrir amal, hari pernyataan amal perbuatan manusia. Adapun orang kafir akan Allah hisab di hadapan seluruh umat manusia, akan Allah beberkan semua aib-aib mereka dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu itu juga mereka akan mendapatkan catatan amal perbuatan mereka. Sebagaimana kata Allah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka mereka akan dihisab dengan hisaban yasira. Tadi hisab yasira tadi, yaitu Allah berduaan dengan mereka, dengan orang mukmin, dan Allah sebutkan sebagian daripada dosa orang mukmin, kemudian Allah pun mengampuni dosa-dosa tersebut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah sekali lagi menghisab kita dengan hisaban yasira. Kemudian kata para ulama, hisaban yasira itu sebagaimana dalam hadis namanya al-ard, yaitu hanya pemaparan saja, tidak dihisab dengan detail. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengatakan, manukisal hisab udzib, barang siapa dimunakosah, itunya didebat dalam hisabnya, maka dia pasti akan binasa. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat tadi? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka Rasul mengatakan, wa dzalika huwal ard, itulah pemaparan, hanya dipaparkan saja, tidak didetail, tidak didebat orang tersebut. Ini kalau mungkin kita bisa gambarkan seorang guru misalnya ketika dia mengoreksi jawaban ujian sang murid, ada yang bisa disediakan killer, itu didetail meskipun salah titik disalahkan misalnya. Ini adalah hisaban asir, naudzubillah min dzalik. Adapun hisab yasir hanya melewat saja, lewat begitu saja, kemudian akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hal hisab al yasir. Kemudian Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dalam ayat surat Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan catatan amal tersebut, karena penuh dengan kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini surat Al-Haqqah dan Al-Insyiqaq ini ada perbedaan lafaz Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, surat Al-Insyiqaq. Al-Haqqah dengan tangan dengan tangan kiri. Kata ulama tidak ada pertentangan di antara dua ayat tersebut, dan memang tidak akan mungkin ada pertentangan di antara ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang as-sahihah. Namun bagaimana menjamakkannya? Kata para ulama bahwasanya mereka yang diberikan catatan dengan tangan kirinya itu lewat belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, wa amma man utiya kitab wara'a dhahri, dari tangan kiri, namun dari dari belakang, sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang tersebut, karena orang tersebut menghinakan Al-Quran dan menjadikannya atau membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Maka pada hari kiamat dia diberikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dan lewat belakang punggungnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yaumul al-hisab.
Sekali lagi, jangan salah kaprah dalam memahami yaumul hisab. Karena memang sebagian orang itu berpatokan pada terjemah, padahal salah. Memang betul kalau terjemahnya al-hisab itu perhitungan. Namun kalau kejadian seperti ini, itu bukan yaumul hisab dalam arti yang seperti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun yaumul hisab itu hari pertanggungjawaban amal perbuatan, hari pernyataan amal perbuatan manusia.